Dalam hidup, kita sering bertemu seseorang yang hadir tidak pada waktu yang tepat, tapi justru mengubah segalanya. Ini adalah kisah Alia, gadis yang belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan kepastian. Kadang cinta hadir sebagai pelajaran, kadang sebagai luka yang menumbuhkan, dan kadang sebagai takdir yang tak pernah ia duga. Rumah itu megah, tetapi jiwaku selalu terasa kosong. Aku mengulang kalimat itu dalam kepalaku pagi ini saat membuka tirai kamar dan membiarkan cahaya menembus dinding luas yang terasa terlalu dingin. Rumah ini, dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer mengilap, selalu membuat orang yang datang berdecak kagum. Tapi bagiku, rumah ini seperti ruang kosong yang menelan gema langkahku sendiri. Pagi selalu menjadi bagian yang paling sepi. Rendra jarang bangun sepagi ini. Jikapun ia ada di rumah, ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, bukan bersamaku atau anak-anak. Aku sudah terbiasa, tapi kebiasaan itu tidak pernah benar-benar terasa nyaman. Aku berjalan menuju dapur, tersenyum kecil ketika melihat dua buah hati kecilku, Nadine dan Nara, sedang menunggu sarapan. Mereka adalah satu-satunya cahaya yang membuat rumah ini terasa hidup. "Mak, tadi Mama tidur nyenyak?" tanya Nadine dengan mata bulat penuh perhatian. Aku mengusap kepalanya lembut. "Iya sayang, kalian juga tidur nyenyak kan?" Mereka mengangguk bersamaan, membuat hatiku hangat. Andai saja suasana seperti ini bisa bertahan sepanjang hari. Setelah mengantar anak-anak bersiap untuk sekolah, aku melangkah ke ruang keluarga. Televisi menyala, tetapi tak ada suara manusia lain, hanya rumah megah dengan segala kemewahan yang berdiri membisu. Perlahan aku duduk, memeluk kedua lututku. Entah sejak kapan rasa sunyi ini mulai menggerogoti, mungkin sejak Rendra mulai sering pulang larut, atau sejak ibu mertuaku semakin sering mengunjungi rumah tanpa memberi kabar lebih dulu. Atau mungkin sejak aku sadar bahwa rumah ini bukan lagi milikku sepenuhnya, melainkan milik semua orang kecuali diriku. Aku ingat bagaimana dulu Rendra memujiku, memanggilku si gadis yang selalu membuat rumah terasa hidup. Tapi setelah pernikahan memasuki tahun kelima, pujian itu memudar. Hari-hari terasa seperti lembaran kertas kosong yang hanya diisi dengan rutinitas yang sama. Aku menghela napas perlahan, mencoba mengusir sesak di dada. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku terlalu sensitif? Atau apakah memang aku sedang kehilangan sesuatu yang tidak bisa kugambarkan? Ada ruang kosong dalam diriku, ruang yang semakin hari semakin melebar. Aku melirik foto keluarga yang terpajang di dinding. Di sana aku tersenyum, Rendra tersenyum, anak-anak tertawa. Foto itu terlihat hangat, tetapi entah mengapa, setiap kali aku memandangnya, aku merasa seperti sedang mengingat seseorang yang tidak lagi kukenal. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari lantai atas, suara sepatu Rendra. Langkahnya cepat, tegas, tidak sabar. Suara itu selalu membuatku menegakkan badan secara refleks, seolah aku sedang bersiap mendengar kritik baru mengenai apapun yang kulakukan. "Pagi," katanya singkat ketika turun, tanpa tatapan, tanpa senyum. Aku membalasnya dengan suara lembut yang sudah menjadi kebiasaanku. "Pagi Ren, mau kubuatkan sarapan?" "Tidak usah, aku ada urusan." Jawabannya selalu sama, dari hari ke hari. Ia mengambil kunci mobilnya, merapikan jasnya, lalu pergi sebelum sempat kutanyakan apa ia ingin makan bersama anak-anak nanti malam. Pintu utama menutup dengan suara yang menggema panjang, seolah menegaskan lagi bahwa aku kembali sendirian di rumah besar ini. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi halaman yang luas dengan rumput hijau rapi. Angin sepoi masuk, membawa aroma pagi yang segar, tetapi tidak cukup untuk mengusir perasaan kosong yang semakin menusuk. "Ya Tuhan," bisikku pelan, "apakah semua ini akan terus begini?" Aku tidak tahu bahwa pertanyaan itu, yang kuucapkan dengan suara hampir tak terdengar, akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah hidupku selamanya.
Aku tidak tahu bahwa rumah yang sunyi ini sebentar lagi bukan hanya sunyi, tetapi juga menyimpan bayangan gelap dari sebuah rencana yang belum pernah kubayangkan. Rumah yang sunyi ini sebentar lagi bukan hanya sunyi, tetapi juga menyimpan bayangan gelap dari sebuah rencana yang belum pernah kubayangkan. Aku mengulang kalimat itu dalam hati sambil menyiapkan bekal makan siang untuk anak-anak. Perasaan aneh itu masih bertengger di dadaku. Perasaan yang tidak bisa kutunjuk, tidak bisa kujelaskan, tetapi semakin hari semakin mengganggu, seperti awan yang menggantung rendah. Nadine masuk ke dapur sambil menenteng tas sekolahnya. "Mah, nanti pulangnya jemput ya." Aku tersenyum lembut. Senyum yang entah sejak kapan mulai terasa dipaksakan. "Tentu sayang, Mama selalu jemput kalian." Setelah mengantar mereka, aku kembali ke rumah dan mendapati ibu mertuaku sudah duduk manis di ruang tamu. Itu kebiasaan barunya, datang tanpa kabar dan duduk seolah rumah ini adalah rumahnya sendiri. "Loh, Mama datang?" sapaku, mencoba tetap ramah. Beliau tersenyum tipis, senyum yang bukan senyum. "Iya, Ai, Mama kebetulan lewat." "Lewat? Rumah kami berada di pinggir kota." Kebetulan lewat rasanya terlalu dipaksakan, tetapi aku tidak menanyakan apa-apa. Aku duduk di seberangnya. "Rumah besar ya," katanya, sambil menatap sekeliling seolah sedang menilai sesuatu yang bukan miliknya, namun ingin ia kuasai. Sayang kalau tidak sering dipakai kumpul keluarga besar. Aku mengangguk, walau hatiku menolak. Rumah ini adalah warisan orang tuaku. Setiap sudutnya penuh kenangan masa kecilku. Tapi sejak menikah, rumah ini lebih sering menjadi tempat orang lain masuk dan bersuara. Ibu mertua menatapku lama-lama. "Alia kelihatan capek. Rendra cerita kamu sering murung ya?" Aku terdiam. Sejak kapan Rendra memperhatikan aku cukup dekat untuk menyimpulkan aku murung? Yang aku tahu, dia lebih sering menghafal jadwal keluarganya daripada memperhatikan raut wajah istrinya sendiri. Aku tersenyum hambar. "Tidak, Ma, mungkin hanya kurang tidur." Ia mengusap tanganku seperti seorang ibu yang penuh kasih, namun sentuhannya dingin, seperti telapak yang sedang mengukur sesuatu. "Kamu harus jaga diri, Alia. Kamu punya 2 anak. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting." Aku ingin bertanya apa maksud kalimat itu, tapi ia berdiri tiba-tiba. "Sudah, Mama pulang dulu. Nanti sore Mama kesini lagi. Ada yang mau Mama bicarakan." Sore lagi, ada yang dibicarakan, dadaku menegang perlahan. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi ruang tamu, mendengarkan suara pintu yang kembali menutup. Rumah ini terasa aneh, terlalu banyak orang yang masuk, terlalu banyak yang ingin mengatur. Aku mencoba menata hati dengan membuat teh hangat, tapi pikiran terus melayang pada Rendra. Ia akhir-akhir ini mengubah cara bicara, senyumnya semakin jarang muncul, dan jika muncul pun terasa seperti topeng. Seperti ada jarak yang tidak terucap, namun semakin lebar. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Ponselnya selalu ia bawa kemana-mana. Ia sering menutup pintu ruang kerjanya saat menerima telepon. Dan ada satu hal yang paling menyakitkan. Ia hampir tidak pernah lagi menatapku lama-lama seperti dulu. Ketika anak-anak pulang sore hari, aku kembali tersenyum hangat. Nadine bercerita tentang pelajaran sekolah, sementara Nara memamerkan gambar mobil yang ia buat. Mereka tidak mengerti bahwa senyum mamanya mulai retak, tapi demi mereka, aku selalu merapikannya setiap hari. Saat malam tiba, Rendra pulang lebih larut dari biasanya. Ia hanya menyapa anak-anak sebentar lalu masuk ke ruang kerja. Aku mengetuk pintunya, mencoba mencairkan suasana. "Ren, kamu sudah makan?" tanyaku pelan. Ia tidak menoleh, hanya menjawab singkat, "Belum lapar." "Kalau ada yang ingin kamu ceritakan?" "Tidak ada, Alia." Suaranya lembut tapi dingin. Dingin seperti jendela kaca di musim hujan. Aku berdiri di ambang pintu, memandang punggungnya yang terasa begitu jauh.
Entah mengapa, aku merasakan sesuatu menggumpal di tenggorokan. Rasa rindu yang aneh, rindu akan seseorang yang sebenarnya masih berdiri di depanku. Lampu ruang kerja memantulkan bayangan tubuhnya ke lantai. Bayangan itu panjang, namun terasa semakin buram. Dan aku hanya bisa berdiri di luar, menunggu, berharap ia membuka pintu itu untukku lagi suatu hari nanti. Tetapi malam itu, aku tidak tahu bahwa senyumku akan semakin pudar, dan perubahannya baru saja dimulai. Senyumku akan semakin pudar, dan perubahannya baru saja dimulai. Aku mengulang kalimat itu dalam kepalaku ketika cahaya pagi menyelinap masuk melalui celah tirai. Anehnya, pagi hari yang biasanya memberi ketenangan justru terasa seperti awal dari sesuatu yang berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dadaku pelan tapi terus-menerus. Aku turun ke dapur dengan langkah hati-hati, masih memikirkan perubahan sikap Rendra. Rumah sudah rapi, tetapi hawa di dalamnya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang belum kuhadapi. Saat aku menyiapkan sarapan anak-anak, samar-samar terdengar suara pintu lantai 2 terbuka. Aku mengira itu langkah Rendra, tapi langkah itu tidak sedingin biasanya. Justru terdengar tergesa, seperti seseorang yang tidak ingin dilihat. Aku mengangkat kepala dan berhenti. Itu suara ibu mertuaku. Mengapa beliau ada di lantai 2? Kamar tamu ada di lantai 1. Aku menahan napas ketika mendengar bisik-bisik kecil dari arah tangga. Suara itu rendah, terburu-buru, seperti orang yang sedang membicarakan sesuatu yang tidak boleh didengar siapapun. Aku mendekat perlahan, memiringkan kepala. Di sana, di balik pintu ruang kerja Rendra yang sedikit terbuka, aku melihat siluet 2 orang, Rendra dan ibu mertuaku. Mereka tampak serius. Alia tidak akan curiga. Suara ibu mertuaku terdengar tajam namun terkontrol. Tapi tetap saja, Ma, kita harus hati-hati, jawab Rendra. Suaranya lebih tegang dibanding biasanya. Jangan sampai dia tahu terlalu cepat. Dadaku mengencang. Terlalu cepat? Tahu apa? Apa yang sedang mereka rencanakan? Ibu mertuaku mendesah. Kita harus lakukan ini sebelum semua keburu berubah. Mumpung dia masih percaya dan belum melihat apapun. Rendra terdiam cukup lama untuk membuatku gemetar. Lalu perlahan ia berkata, "Aku tahu, tolong jangan buat keadaan makin rumit, nanti saja kalau sudah waktunya." Aku mundur selangkah, berusaha agar lantai tidak berderit. Perutku mual, kepala rasanya berputar. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku, sesuatu yang besar. Lagi pula, kapan terakhir kali mereka berbicara dengan nada setegas itu jika bukan sedang merencanakan sesuatu? Aku bergegas kembali ke dapur sebelum mereka keluar. Tanganku bergetar ketika meletakkan piring. Bahkan aroma roti panggang pun tidak bisa menenangkan pikiranku pagi itu. Anak-anak turun dengan ceria seperti biasa, membuat suasana sedikit lebih hangat. "Mama, aku gambar sesuatu di sekolah nanti," kata Nara sambil memelukku. Senyum kecil anak itu membuatku ingin menangis. Betapa polosnya, betapa jauh dunia mereka dari kerumitan yang sedang terjadi di rumah ini. Setelah mengantar mereka, aku duduk lama di mobil sebelum menyalakan mesin. Jari-jari tanganku mengetuk-ngetuk setir tanpa sadar. Kata-kata yang kudengar tadi terus menggema seperti suara yang tidak mau pergi. Alia tidak akan curiga. Jangan sampai dia tahu terlalu cepat. Sejak kapan aku menjadi seseorang yang perlu disembunyikan sesuatu? Sejak kapan keluarga suamiku berbicara tentangku dengan nada seperti itu? Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang tidak stabil. Sesampainya di ruang keluarga, aku memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya luput dari mataku. Dokumen yang tidak kukenal di meja, telepon Rendra yang sering berbunyi tapi tak pernah ia jawab di depanku, serta buku kas kecil yang tiba-tiba tidak ada lagi di laci tempat aku menyimpannya. Perubahannya terlalu halus, tetapi terasa jelas bagi seseorang yang selama ini menghabiskan waktunya memperhatikan rumah ini. Siang menjelang, dan ibu mertuaku kembali datang seperti yang ia janjikan. Kali ini beliau membawa beberapa berkas. "Alia, ada hal penting yang ingin Mama bicarakan," katanya sambil duduk dengan gestur seorang pemilik rumah. Aku menelan ludah. "Tentang apa, Ma?"
Beliau tersenyum kecil, senyum yang mengandung sesuatu yang tidak bisa kutembus. Keluarga itu harus saling membantu. Dan kamu tahu, Rendra banyak beban sebagai kepala keluarga. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita rapihkan agar semuanya berjalan lebih mudah. Aku memandang tumpukan berkas yang ia letakkan di meja. Saat itulah firasatku berteriak keras. Ada yang tidak beres, ada yang gelap, dan aku berdiri tepat di ambang pintu menuju sesuatu yang bisa mengubah nasibku selamanya. Aku mengatur napas, mencoba tetap tenang ketika ibu mertuaku menyodorkan berkas itu. Sebelum aku sempat membuka halaman pertama, ia memberi tatapan yang sulit kugambarkan, campuran manis dan tekanan halus yang membuat tubuhku lemas. "Alia," katanya lembut tapi pasti, "mulai sekarang kamu harus percaya sepenuhnya pada keluarga." Itu adalah pertama kalinya aku benar-benar merasakan bahwa sesuatu yang buruk sedang menungguku di depan. Sesuatu yang buruk sedang menungguku di depan. Kalimat itu berputar-putar di kepala ketika aku menatap berkas-berkas di meja ruang tamu. Tangan ibu mertuaku yang terawat rapi mendorong map itu sedikit ke arahku, seolah ia tengah menawarkan sesuatu yang baik, padahal dari nada suaranya saja aku tahu ada kepentingan lain yang tersembunyi. "Alia, ini hanya pengalihan sementara," katanya lembut. Suaranya terdengar seperti bisikan yang dipoles sedemikian rupa agar tidak terasa mengancam. Untuk memudahkan Rendra mengatur finansial keluarga besar. Keluarga besar, istilah yang selalu membuatku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Aku membuka lembar pertama dokumen itu. Mataku menangkap kata-kata asing yang tidak pernah sebelumnya muncul dalam percakapan keluarga. Pengalihan aset sementara, akses penuh pihak suami, persetujuan istri sebagai pemilik sah. Dadaku langsung mengencang. "Mak, ini apa?" tanyaku perlahan. Ibu mertuaku tersenyum. Senyum yang seperti tirai tipis menutupi sesuatu yang gelap. "Hanya formalitas. Kamu kan istrinya, wajar kalau kamu membantu suami. Lagi pula, semua untuk kebaikan anak-anak." Selalu begitu. Setiap tekanan selalu dibungkus alasan keluarga atau anak-anak. Aku menutup dokumen itu dengan napas yang terhenti setengah jalan. "Maaf, tapi aku tidak mengerti isinya. Dan ini tentang warisan orang tuaku. Aku perlu waktu." Nadanya berubah sangat halus, hampir tak terdengar. Terlalu banyak waktu justru memperlambat segalanya, Alia. Perubahan nada itu membuat telapak tanganku dingin. Tiba-tiba, suara langkah Rendra terdengar. Ia baru pulang. Begitu melihat ibunya dan berkas-berkas itu di meja, ia langsung menghampiri kami. "Sudah dibicarakan?" tanyanya cepat, seperti seseorang yang tidak ingin membuang waktu. Aku menatapnya. Ada kekhawatiran kecil di matanya, tetapi bukan tentang aku. Lebih seperti takut rencananya terganggu. "Ren," suaraku bergetar, "ini terlalu mendadak. Aku butuh waktu." Ia menghela nafas panjang, seolah aku anak kecil yang menolak minum obat. "Alia, kamu terlalu sensitif. Ini untuk memudahkan pekerjaan. Kamu tidak perlu berpikir macam-macam." "Tapi ini soal aset keluarga, warisan orang tuaku." Rendra menatapku lama. Tatapan itu dingin, menilai, mengukur, seolah ia menimbang mana lebih mudah, menjelaskan atau memaksaku mengerti. "Kalau kamu percaya padaku," katanya, suaranya tenang tetapi tajam, "tolong tanda tangani. Kita suami istri, tidak seharusnya kamu meragukan niatku." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada nada suaranya. Aku terdiam. Dua pasang mata memandangku. Milik ibu mertuaku, penuh dorongan terselubung. Milik suamiku, penuh tuntutan. Dan di bawah keduanya, aku hanyalah Alia, ibu dua anak. Seorang istri yang berusaha menjaga keluarga tetap utuh. Pemilik rumah ini, pemilik yang perlahan mulai kehilangan ruang untuk mengatur hidupnya sendiri. Aku menelan ludah, jantungku berdetak keras. Kutatap kembali berkas itu. Tinta hitam, kalimat formal, ruangan terasa berputar. "Kenapa semuanya harus dilakukan tergesa-gesa?" bisikku. Tidak ada yang menjawab. Lalu,
Aku menyadari sesuatu. Rendra tidak memegang tanganku. Ia tidak mencoba meyakinkan dengan kelembutan. Ia hanya menunggu. Baik, suaraku nyaris tak terdengar. Aku tanda tangan. Tapi setelah aku membaca semuanya dengan rinci, kali ini aku melihat jelas kekecewaan tipis di wajah Rendra karena aku tidak langsung menuruti. Dan senyum kecil di sudut bibir ibu mertuaku. Senyum yang kemudian kembali ia sembunyikan. "Silahkan," katanya sambil melipat tangan. Aku membawa berkas itu ke kamar. Begitu pintu kututup, tubuhku langsung melemah. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, berusaha menelan rasa takut yang tiba-tiba membesar tanpa arah. Aku membuka satu halaman, kemudian halaman berikutnya. Dan semakin aku membaca, semakin aku menyadari. Berkas itu bukan sekedar pengalihan sementara. Jika kutandapangani, semua aset akan berada di bawah kendali penuh Rendra dan keluarganya. Semua warisan yang orang tuaku tinggalkan. Semua yang harusnya untuk masa depan anak-anakku. Tangan kiriku gemetar. Tangan kananku mengepal tanpa kusadari. Aku menutup mata. Air mataku jatuh untuk pertama kali hari itu. Tidak ada suara selain detak jam dinding. Dan saat itu, aku tahu. Inilah titik pertama yang akan mengubah segalanya dalam hidupku. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena suara notifikasi dari ponsel Raya tiba-tiba berbunyi nyaring, membuatku jantungku seperti jatuh dari tempatnya. Saat itu juga aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku menoleh pelan, berusaha tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. "Ya, itu dari siapa, Nak?" tanyaku lembut, padahal di dalam dada gelombang cemas mulai merangkak. Raya mengangkat ponselnya sebentar lalu memelukku. "Teman sekolah, Bun," sahutnya cepat, tapi matanya terlalu gelisah untuk kebohongan kecil seperti itu. Aku mengusap kepalanya tanpa mengungkitnya lagi. Aku tahu anakku menyimpan sesuatu, tapi mungkin sekarang belum waktuku memaksa pintu itu terbuka. Setelah mengantar mereka tidur, aku kembali duduk di ruang tamu. Lampu kuning redup menggantung seperti rembulan kecil yang lelah. Setiap detik yang berlalu terasa berat, seperti ada kabut tipis yang mengelilingi rumah ini, membawa tanda-tanda yang tak mau kuakui. Ponselku kemudian berdering. Nama yang tertera membuatku terdiam lama. Manajer ayah. Hatiku langsung mengeras. Selama bertahun-tahun setelah ayah meninggal, hanya sedikit orang yang pernah menghubungiku, apalagi dari pihak pengelola kekayaan keluarga. Panggilan seperti ini biasanya berarti ada sesuatu yang berubah. Aku mengangkatnya dengan tangan yang dingin. "Halo, ini Alia?" Suara berat di seberang terdengar hati-hati. "Bu Alia, ada beberapa hal penting mengenai aset warisan almarhum ayah Anda. Kami perlu Anda datang ke kantor besok. Ini mendesak." Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan napasku. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyaku. Suara itu terhenti sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. "Lebih baik Ibu datang langsung. Ada dokumen yang seharusnya tidak ditandatangani tanpa persetujuan Ibu." Dadaku serasa diseret ke dasar ruangan. "Dokumen apa yang Anda maksud?" Suaraku bergetar tipis. "Surat perubahan kepemilikan aset," jawabnya pelan. "Ada tanda tangan suami Ibu." Dalam sekejap, seluruh dunia runtuh menjadi suara gema yang kosong. Aku memejamkan mata, menahan air yang menggenang. Rafa, suamiku, menandatangani dokumen warisan tanpa izin? Bagaimana mungkin? Kenapa? Atau sejak kapan? Aku berusaha berdiri, tapi lututku seperti tak sanggup menanggung beban kenyataan. "Bu Alia, kami hanya ingin meluruskan sebelum semuanya terlambat," lanjut suara itu. "Mohon hadir pukul 10 pagi. Kami akan menunggu." Telepon terputus. Aku terduduk di sofa, menggenggam ponsel, seakan itu satu-satunya hal yang menjaga kewarasanku. Suara jam dinding berdetak keras, seolah mengingatkanku bahwa waktu tak akan berhenti hanya karena hatiku remuk. Dalam gelap yang semakin pekat, aku merasakan sesuatu yang menakutkan menyelinap masuk ke dalam hidupku. Sebuah kebenaran pahit yang mungkin sudah lama menunggu untuk ditemukan.
Malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut memejamkan mata. Karena aku tahu, mulai besok, aku mungkin tak lagi hidup di dunia yang sama. Karena aku tahu, mulai besok, aku mungkin tak lagi hidup di dunia yang sama. Dan saat matahari akhirnya muncul dari balik tirai, cahayanya terasa asing di kulitku, seolah dunia benar-benar berubah semalam. Aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Wajahku tampak pucat, seperti seseorang yang kehilangan arah. Namun ada sesuatu lain yang kulihat di sana, keteguhan tipis yang pelan-pelan tumbuh, seperti rumput liar yang tak pernah benar-benar mati. Aku harus kuat, bisikku pada bayanganku. Entah aku sedang meyakinkan diriku atau memohon agar semesta memberiku sedikit kekuatan hari ini. Rafa sudah bangun ketika aku keluar dari kamar. Ia sedang merapikan kemeja, bersiul pelan seperti tak ada yang aneh di hidup kami. Sementara aku memandangnya seperti seseorang yang baru saja menemukan pintu rahasia di rumah yang selama ini ia tinggali. Ada apa? Kok lihatnya begitu? Rafa tersenyum kecil, seolah senyum itu bisa meredakan badai di kepalaku. Aku menarik nafas yang terasa berat. Aku perlu ke kantor manajer ayah hari ini. Ada yang harus aku cek. Oh, Rafa tampak kaget sepersekian detik. Hanya sepersekian, tapi cukup untuk membuat hatiku mencatatnya. Perlu aku antar? Tanyanya dengan nada dibuat serileks mungkin. Tidak, jawabku cepat. Aku bisa sendiri. Ia mengangguk pelan. Tapi kamu terlihat lelah. Jangan memaksa diri ya. Ucapan lembut itu justru menusuk lebih dalam, karena aku tak lagi yakin apakah kekhawatiran itu tulus atau hanya tirai halus yang menutupi sesuatu yang tak berani kuungkapkan. Perjalanan ke kantor terasa seperti berjalan di antara dua dunia. Di luar jendela mobil, orang-orang sibuk dengan hidup mereka. Sementara di dalam diriku, kegelisahan menari seperti burung-burung liar yang tak mau diam. Sesampainya di sana, manajer ayah, Pak Hadi, menyambutku dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Bu Alia, terima kasih sudah datang. Nada suaranya penuh empati, namun juga penuh kehati-hatian. Kami duduk di ruang rapat kecil, meja kayunya mengilap, tapi suasananya seperti dipenuhi kabut. Ada apa sebenarnya, Pak? Tanyaku, mencoba terdengar tegar meski jemariku saling menggenggam erat. Pak Hadi meletakkan beberapa dokumen di depanku. Ini surat perubahan kepemilikan aset almarhum ayah Anda. Dokumen ini diajukan sebulan lalu. Aku memandang kertas-kertas itu. Tinta hitam, stempel, dan mataku menangkap tanda tangan yang sangat kukenal. Rafa. Dadaku seperti diremas dari dalam. Tolong katakan, ini tidak benar. Suaraku nyaris pecah. Pak Hadi menatapku penuh simpati. Kami sebenarnya langsung curiga karena tidak ada persetujuan dari pihak ibu. Karena itu, kami menahan prosesnya. Namun, kami harus memperingatkan bahwa seseorang berusaha mengalihkan aset secara perlahan. Jika ibu tidak menindaklanjuti, keadaan bisa memburuk. Aku memejamkan mata sejenak, menahan gemetar. Apakah ada tanda tanganku juga? Tanyaku lirih. Tidak ada, jawabnya tegas. Dan itu justru membuat kami bertindak cepat. Dunia seakan kembali runtuh sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kemungkinan bahwa suamiku menyembunyikan hal sebesar ini, atau kenyataan bahwa aku selama ini terlalu percaya. Pak Hadi melanjutkan, kami bisa membatalkan semuanya jika ibu bersedia menandatangani surat penolakan hari ini. Tanganku terulur, namun berhenti sebelum menyentuh pena. Air mataku mengenang, tapi tidak jatuh. Tidak hari ini, tidak di ruangan ini. Pak Hadi, saya akan tanda tangan, ucapku pelan. Tapi setelah ini, saya perlu mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah saya. Saat aku menandatangani surat penolakan itu, rasanya seperti menandatangani sesuatu yang lebih besar. Akhir dari keyakinan lama, awal dari langkah baru yang entah akan membawaku kemana.
Keluar dari gedung, angin sore menyambutku dengan lembut. Tapi di balik kelembutan itu, aku bisa merasakan satu hal. Hidupku baru saja berubah dan tidak ada jalan kembali. Hidupku baru saja berubah dan tidak ada jalan kembali. Kalimat itu terus bergema di kepalaku saat aku berkendara pulang, seolah setiap detaknya menegaskan bahwa masa lalu tak lagi bisa kupeluk seperti dulu. Sesampainya di rumah, suasananya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seakan dinding-dindingnya ikut menyimpan rahasia. Langkahku terdengar jelas di antara keheningan itu. Aku mencoba menormalkan napas, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam dada badai sedang bergulung. Rafa sedang duduk di ruang keluarga, menatap layar ponselnya. Begitu melihatku, ia tersenyum kecil, namun matanya tampak memperhatikanku terlalu lama. "Kamu dari kantor, Ayah?" tanyanya santai, terlalu santai. Aku mengangguk. "Iya." "Bagaimana?" Hanya satu kata, tapi caranya bertanya membuatku merinding. Bukan karena keras, bukan. Justru karena kelembutan yang terasa tidak wajar. Aku menelan rasa pahit di tenggorokan. Mereka bilang ada dokumen yang tidak seharusnya ada, dan aku sudah membatalkannya. Rafa terdiam. Sesaat, hanya detak jam dinding yang terdengar. Lalu, ia meletakkan ponsel perlahan, bersandar sambil melipat tangan. "Alia, kamu tidak percaya sama aku." Suaranya pelan, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sesuatu yang membuat lututku kehilangan kekuatan. "Aku ingin percaya," jawabku lembut. "Tapi tanda tanganmu ada di sana." Rafa tertawa kecil, tapi tawanya kering, seperti daun yang patah di musim kering. "Alia, itu cuma formalitas, sekadar pengurusan ulang dokumen. Kamu nggak perlu tegang begitu." Tanpa bilang ke aku, kali ini suaraku bergetar, entah marah, entah sedih, mungkin keduanya. Ia berdiri, mendekat. "Sayang, kamu kan tahu, aku cuma ingin bantu. Warisan itu besar, pengelolaannya ribet. Aku pikir kamu terlalu sibuk dengan anak-anak." Kalimat itu menamparku lebih keras daripada amarah apapun. Terlalu sibuk atau terlalu mudah dimanipulasi? Aku memalingkan wajah. "Pak Hadi bilang dokumen itu bisa membuat aset dialihkan sepenuhnya. Apa itu juga formalitas, Rafa?" Sekilas, ekspresi Rafa berubah, sangat cepat, seperti seseorang yang tersentak karena topengnya ditarik sedikit. Namun kemudian ia tersenyum lagi, senyum yang tidak menyentuh matanya. "Kamu terlalu mudah dipengaruhi orang luar, mereka cuma cari masalah." Aku ingin membalas, ingin berteriak bahwa aku tidak bodoh. Tapi tenggorokanku seperti dikunci oleh jutaan rasa sakit yang tak pernah kuberi nama. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kecil di pojok ruangan memantulkan bayangan panjang di lantai. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mencerna semuanya. Ada rasa hampa yang membesar dalam dada. Hampa yang muncul ketika kepercayaan mulai runtuh, ketika seseorang yang kau cintai berubah menjadi puzzle yang tak lagi menyatu. Ponselku berbunyi pelan. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. "Hati-hati, Rafa tidak bekerja sendirian." Tanganku langsung dingin. Aku membaca ulang memastikan aku tidak berhalusinasi. Pesan kedua masuk. "Jangan percaya siapapun di rumah itu." Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri, menatap ke arah pintu kamar, ke arah tempat Rafa tidur. Siapa? Siapa yang mengirim ini? Dan apa maksudnya tidak sendirian? Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut saja. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah firasat kuat bahwa apa yang kulihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih rumit. Aku menggenggam ponsel erat-erat, seperti memegang seutas tali di tepi jurang. Di ruangan yang sunyi itu, aku akhirnya sadar bahwa retakan dalam rumah tanggaku bukan baru muncul hari ini. Retakan itu sudah lama ada. Hanya saja aku terlalu sibuk mencintai hingga tak sempat melihatnya. Dan kini,
Pintu menuju kebenaran sudah terbuka sedikit, cukup untuk membuatku ingin tahu segalanya. Cukup untuk membuatku takut pada apa yang akan kutemukan. Dan rasa takut itu masih menempel di dadaku ketika fajar merayap masuk melalui celah tirai, membawa aroma dingin yang membuatku merinding. Aku belum tidur semalaman. Pikiranku berputar tanpa henti, mengulang pesan misterius itu berkali-kali sampai rasanya seperti terukir di dasar ingatanku. Rafa tidak bekerja sendirian. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Pagi ini rumah terasa lebih sepi dari biasanya, tetapi sepi itu justru memekakan. Rafa sudah berangkat lebih awal, tanpa sempat pamit. Hanya ada secangkir kopi yang masih hangat di meja makan, tanda kehadirannya yang samar seolah ia mencoba menunjukkan bahwa semuanya biasa saja. Tapi aku tahu, tidak ada lagi yang biasa. Aku duduk di kursi, menatap kopi itu lama. Ada rasa getir memenuhi mulutku, meski aku belum menyesap apapun. "Ada apa, Bun?" Suara kecil itu mengejutkanku. Raya berdiri di ambang pintu, mengucek mata. Wajah polosnya membuat dadaku mencair. Dalam hidup yang mulai dipenuhi bayangan, hanya anak-anaklah yang menjadi cahaya. "Bunda cuma capek, sayang," jawabku sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan gulungan gelisah di hatiku. Raya mendekat dan memeluk pinggangku. "Bunda jangan sedih ya." Anak kecil memang aneh. Mereka tak perlu mendengar cerita untuk tahu hati seseorang sedang retak. Aku membelai rambutnya. "Bunda nggak sedih kok, Bunda cuma lagi mikir." Namun bahkan saat mengucapkannya, suaraku terdengar terlalu rapuh. Raya menatapku seolah bisa menembus lapisan-lapisan yang berusaha kututupi. Setelah mengantar anak-anak berangkat sekolah, aku kembali ke rumah. Sunyi lagi, tapi kali ini bukan sunyi biasa. Ada sesuatu yang terasa janggal, seperti udara yang menahan nafas. Ponselku bergetar, pesan baru, dari nomor yang sama seperti semalam. Dia sering bertemu seseorang di luar kota. Cek kwitansi mobilnya. Jantungku langsung melompat. Tangan gemetarku membuka pesan itu hingga selesai. "Jangan bilang siapapun, termasuk suamimu." Aku berdiri cepat, hampir menjatuhkan ponsel. Napasku tercekat. Ini semakin nyata, terlalu rinci untuk dianggap iseng, terlalu spesifik untuk tidak benar. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Mobil. Rafa selalu membawa mobil miliknya sendiri, bukan mobil keluarga. Ia bilang itu untuk urusan pekerjaan. Aku tak pernah curiga, sampai hari ini. Kugelengkan kepala. "Tidak, Alia, kamu harus tenang," bisikku pada diri sendiri. Aku berjalan cepat menuju garasi. Langkahku gemetar, tapi tekadku menuntunku maju. Kubuka pintu mobilnya. Aroma parfumnya langsung menerpa. Wangi yang dulu menenangkan, kini justru membuatku ingin mundur. Kubuka laci dashboard. Kosong. Kutarik napas, lalu mencoba bagian samping pintu. Juga kosong. Aku hampir menyerah, sampai melihat sebuah amplop putih terselip di bawah kursi pengemudi. Hampir tak terlihat. Dengan tangan bergetar, kutarik amplop itu keluar. Isinya beberapa kwitansi tol, beberapa nota makan restoran di kota yang letaknya 2 jam dari tempat tinggal kami. Dan yang paling menghancurkan, sebuah kwitansi hotel atas nama seseorang yang tidak kukenal. Dadaku terasa seperti diremas. Tapi luka terbesarnya bukan pada nama yang tertera, melainkan fakta bahwa seluruh tanggalnya bersamaan dengan hari-hari ketika Rafa berkata bahwa ia sedang lembur. Aku menutup mata, mencoba menahan gelombang emosi yang naik seperti banjir. "Kenapa?" bisikku pada diri sendiri. "Kenapa kamu lakukan ini, Rafa?" Langit di luar mendung, memantulkan suasana di dalam diriku. Rasanya aku berdiri di tengah kebenaran yang menggigit, namun belum siap menelan semuanya. Tiba-tiba, ponselku berbunyi lagi. Satu pesan baru. Itu baru permulaan. Awas, dia akan pulang lebih cepat hari ini. Aku tersentak. Tanganku langsung menutup amplop dan menyimpannya di tas. Napas terasa pendek, terburu-buru. Kenapa seseorang memperingatkanku? Siapa mereka? Dan apa yang sebenarnya sedang menunggu di balik semua ini?
Untuk pertama kalinya, aku merasakan langkahku tidak hanya didorong oleh kebenaran, tetapi juga oleh rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Karena semakin jauh aku masuk ke dalam misteri ini, semakin jelas bahwa ada banyak sekali hal yang selama ini tak pernah kulihat, atau mungkin tidak pernah ingin kulihat. Dan kini, pintu itu sudah terbuka lebar. Tinggal waktu yang menentukan seberapa dalam aku akan jatuh. Tinggal waktu yang menentukan seberapa dalam aku akan jatuh. Pikiran itu belum sempat mereda ketika suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Suara yang terlalu kukenal, terlalu cepat, terlalu membuatku terpaku. Rafa pulang lebih awal, seperti pesan misterius itu katakan. Napasku tercekat, tangan gemetar menyentuh tas yang baru saja kusimpan di atas meja. Amplop berisi bukti-bukti itu seakan berdenyut di dalam sana, seperti rahasia yang menunggu meledak kapan saja. Pintu depan terbuka, langkah kaki Rafa masuk, tenang, tapi entah kenapa membuat tubuhku menegang. Alia, panggilnya. Nada suaranya lembut, namun kehadirannya membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku memaksakan diri keluar dari dapur. "Oh, kamu pulang cepat?" Rafa tersenyum. "Iya, lagi nggak terlalu sibuk. Kamu kelihatan tegang banget. Kenapa?" Pertanyaan itu menusuk pelan, seperti jemari dingin yang menyentuh luka yang masih basah. Rafa mendekat, dan naluri dalam diriku tiba-tiba ingin mundur beberapa langkah, meski aku tetap berdiri di tempat. "Aku cuma capek," jawabku pendek. Rafa menyentuh pundakku. Sentuhan yang dulu terasa hangat, sekarang justru membuatku ingin menjauh. "Kita ngobrol nanti ya," katanya. "Aku mandi dulu." Ia berbalik menuju kamar. Langkah-langkahnya tenang, seolah dunia tidak sedang retak di depan mata kami. Begitu ia menghilang di lorong, lututku melemas. Aku bersandar pada meja, menutup wajah dengan kedua tangan. Ada sesuatu di dalam diriku yang hancur perlahan, bukan karena bukti-bukti itu semata, tapi karena aku masih berharap semua ini salah. Namun harapan itu semakin tipis. Sore merambat perlahan. Rafa mengajakku makan bersama, seperti tidak ada apapun yang berubah. Seolah hari ini hanyalah hari biasa. Seolah tidak ada dokumen mencurigakan, tidak ada perjalanan rahasia, tidak ada nama asing di kwitansi hotel. Sepanjang makan, aku hanya menatap piring kosong. Pisau dan garpu tak tersentuh. "Kamu nggak lapar?" tanya Rafa. "Aku nggak nafsu." "Kamu sakit?" Nada suaranya lembut, tapi matanya mengawasi. Bukan peduli, lebih seperti mengukur. Aku menarik nafas panjang. Aku cuma butuh waktu sendiri. Rafa menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, kalau butuh apa-apa, bilang aku." Saat ia beranjak, ada kilatan aneh di matanya. Tidak bisa kupahami sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Malam tiba, dan rumah tenggelam dalam kesunyian. Anak-anak sudah tidur. Rafa berada di ruang kerja, pintunya tertutup rapat. Aku duduk di kamar, lampu redup menemani, sambil memegang amplop yang sejak tadi membuat dadaku sesak. "Kenapa semua ini terjadi?" bisikku pada bayanganku di cermin. Wajahku tampak lelah, bukan hanya fisik, tapi jiwa yang terguncang. Aku membuka amplop itu perlahan, mengeluarkan kwitansi-kwitansi itu lagi, menata semuanya di kasur. Jejak perjalanan yang tidak pernah ku ketahui. Jejak pengkhianatan yang masih samar tapi menyakitkan. Ponselku tiba-tiba bergetar. Nomor misterius itu lagi. Dengan tangan yang hampir gemetar, kubuka pesannya. "Kamu belum melihat semuanya, cek laci meja kerjanya." Dadaku langsung terhenti. Pandanganku beralih ke arah pintu kamar yang setengah terbuka, lalu ke lorong gelap yang menuju ruang kerja Rafa. "Tidak," bisikku. "Aku nggak boleh lakukan ini." Tapi hati kecilku berkata sebaliknya. Jika aku tidak membuka kebenaran sekarang, aku akan terus hidup dalam kebohongan. Perlahan aku bangkit. Kaki-kakiku terasa dingin menyentuh lantai. Suara detak jam di dinding terdengar terlalu keras, seperti memperingatkan sesuatu. Dengan napas bergetar, aku melangkah keluar kamar. Lorong rumah terasa panjang, sepi, dan menggetarkan.
Lampu redup membuat bayanganku mengikuti dari belakang seperti hantu kecil yang enggan pergi. Pintu ruang kerja Rafa sedikit terbuka. Ada garis cahaya tipis yang mengalir keluar, mengenai lantai seperti bisikan. Aku berdiri di depan pintu itu, tangan kanan terangkat, ragu-ragu. Sekecil apapun, aku tahu, begitu aku masuk, hidupku tidak akan sama lagi. Pelan, sangat pelan, kudorong pintunya hingga terbuka lebih lebar. Rafa tidak ada, hanya meja kayunya, dan salah satu lacinya tampak sedikit tidak tertutup sempurna, seperti seseorang menutupnya terburu-buru sebelum aku datang. Dengan jantung memukul-mukul tulang rusukku, aku mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tanganku terulur ke gagang laci itu. Namun, sebelum sempat kubuka, suara langkah kaki pelan terdengar dari belakang. "Lagi cari apa, Alia?" Suaranya tenang, terlalu tenang. Aku membeku, dingin merayap dari ujung kaki hingga tengkuk. Rafa berdiri di ambang pintu, menatapku tanpa senyum. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa berada di ambang sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Aku masih menggenggam udara kosong ketika perasaan itu menelan seluruh ruang dadaku. Perasaan seperti benar-benar berdiri di tepi jurang yang tak terlihat. Jurang itu bukan tanah yang retak, bukan lembah yang curam, melainkan kepercayaan yang perlahan hancur tanpa suara. Setiap kali aku mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, hatiku justru terasa semakin terjun ke dalam gelap yang tak terukur. Sejak kejadian di parkiran kemarin, Bayu berubah menjadi sesuatu yang asing. Meski bibirnya masih menebar senyum tipis, ada jarak yang tumbuh begitu cepat, seperti dinding kaca, yang membuatku bisa melihatnya, tapi tak lagi bisa menjangkaunya. Dan hari ini, ketika aku melihatnya berjalan bersama perempuan itu, perempuan yang sempat terlihat di depan gerbang sekolah, aku merasakan sesuatu di dalam diriku ikut retak. Pelan, menusuk, tapi terus-menerus. "Alia?" Terdengar suara Reno memanggil pelan dari belakang. Aku menoleh dengan senyum seadanya, seolah aku tidak baru saja kehilangan sebagian dari diriku 5 detik lalu. "Kamu nggak apa-apa?" Tanya Reno lagi, matanya meneliti wajahku dengan cara yang terlalu jujur. "Baik," jawabku singkat, "bohong, tapi hanya itu yang sanggup keluar." Kami berjalan berdampingan menuju kelas, dan untuk pertama kalinya aku merasa butuh seseorang hanya untuk memastikan hidupku tidak runtuh di tengah jalan. Reno, dengan segala ketidakmengertiannya, justru menjadi tempat yang paling aman untuk menyembunyikan gemuruh di dadaku. Namun, bahkan ketenangan kecil itu tidak berlangsung lama. Ketika bel pulang berbunyi, aku melihat Bayu berdiri di depan kelas, menungguku. Wajahnya tampak tegang, seolah ia sendiri tidak yakin dengan keberadaannya di sana. "Kita perlu bicara," katanya. Jantungku berdebar keras. Aku mengangguk pelan, meski seluruh tubuhku memohon untuk tidak. Kami berjalan ke taman belakang sekolah, tempat yang biasanya terasa hangat, tapi kini seperti ruang hukuman yang membekukan. "Alia, aku minta maaf kalau akhir-akhir ini aku kayak menjauh," Bayu memulai. Aku menunggu, menahan nafas yang tercekat di tenggorokan. "Perempuan yang kamu lihat tadi, dia cuma teman lama, dia lagi ada masalah, aku cuma bantu." Nada suaranya lembut, tapi aku bisa merasakan kejanggalan di antara jeda kalimatnya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang tidak ingin ia katakan, tapi terlalu besar untuk tidak terasa. "Kalau cuma teman," ucapku perlahan, "kenapa kamu terlihat takut waktu lihat aku?" Bayu terdiam. Sejenak, angin saja rasanya lebih lantang daripada nafas kami. "Aku nggak takut," katanya pelan. "Aku cuma nggak mau kamu salah paham." Tapi bukankah rasa takutku sendiri justru muncul karena dia tidak mau aku tahu apa yang sebenarnya terjadi? "Bayu, kamu berubah," suaraku nyaris berbisik, "dan aku nggak tahu harus nyari kamu di mana lagi." Wajahnya menegang, ada sesuatu yang bergetar di matanya. "Alia, tolong percaya sama aku. Aku ingin, Tuhan tahu aku ingin sekali. Tapi jurang itu, jurang yang kutuliskan dalam hatiku, semakin dalam."
Baik, jawabku sambil menahan air mata. Aku percaya. Padahal kalimat itu saat keluar dari bibirku terasa seperti aku menjatuhkan diriku sendiri tanpa pegangan. Dan aku tahu, mulai detik itu hidupku tidak akan berjalan semudah sebelumnya. Mulai detik itu hidupku tidak akan berjalan semudah sebelumnya. Dan perasaan itu langsung terbukti ketika keesokan paginya aku bangun dengan dada yang terasa berat, seolah semalam aku tidur sambil memeluk batu. Perkataan Bayu terus berputar di kepalaku, seperti gema yang tak pernah menemukan dinding untuk berhenti. Tolong percaya sama aku. Kalimat yang seharusnya menenangkan, itu justru membuatku merasa lebih jauh dari apapun yang ku kenal. Di sekolah, langkahku menjadi ragu. Lorong-lorong yang biasa kulalui terasa seperti koridor panjang, tempat ingatan buruk bersembunyi di balik pintu. Dan saat aku tiba di kelas, Bayu tidak ada di tempatnya. Meja itu kosong, sunyi, terlalu rapi seperti baru saja ditinggalkan seseorang yang tidak ingin meninggalkan jejak. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan sensasi kehilangan yang muncul begitu tiba-tiba. Pagi Li, suara Reno memecah lamunanku. Ketulusan di wajahnya membuatku ingin berpura-pura baik-baik saja, tapi aku tahu dia tidak akan percaya. Kamu kelihatan kecapekan, lanjutnya. Aku cuma banyak pikiran. Reno mengangguk, namun matanya seolah berkata, aku tahu ada sesuatu yang lebih buruk dari itu. Pelajaran berjalan lambat, seperti jarum jam sengaja menahan nafas. Sesekali aku melirik pintu berharap Bayu muncul, tapi kenyataan selalu menamparku dengan ketiadaannya. Rasanya seperti menunggu seseorang yang berjanji datang, padahal mungkin sudah lama memutuskan pergi. Saat istirahat, Reno muncul di dekat bangkuku sambil membawa 2 minuman kotak. Ini buat kamu, biar nggak pusing. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Kami duduk di taman kecil dekat kelas, di antara suara burung dan dedaunan yang berdesir. Untuk sesaat, aku merasa bisa bernafas tanpa rasa sakit. Li, Reno menatap lurus ke depan. Aku nggak tahu apa yang kamu alamin, tapi kalau kamu butuh teman cerita, aku ada. Kata ada itu sederhana, tapi aku bisa merasakannya menembus dinding yang pelan-pelan kubangun sejak kemarin. Aku takut, Ren, bisikku. Takut apa? Takut kehilangan sesuatu yang bahkan aku sendiri gak yakin masih jadi milikku. Reno terdiam, lalu dia menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Campuran simpati, khawatir, dan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuatku gugup. Kamu gak pantas ngerasain semua itu sendirian, katanya lirih. Ucapannya membuatku ingin menangis tanpa alasan. Sorenya, saat jam pelajaran terakhir berakhir, aku akhirnya melihat Bayu. Dia berdiri di depan gerbang, wajahnya terlihat letih, tapi matanya mencari-cari, hingga akhirnya mendarat padaku. Alia, panggilnya. Aku menghampirinya, perasaan campur aduk menghantam seperti gelombang. Aku minta maaf nggak masuk pagi tadi, katanya. Ada urusan keluarga. Aku mengangguk. Meski hatiku bertanya-tanya urusan keluarga yang mana, karena perempuan itu bukan bagian dari keluarganya. Nanti malam, kamu bisa ke taman kota? Tanya Bayu pelan. Aku perlu ngomong sesuatu. Yang penting. Dunia serasa berhenti berputar. Ada apa? Besok aja aku jelasin. Di sana. Nadanya begitu serius hingga membuatku ingin pingsan. Aku pulang dengan langkah gemetar. Kata-katanya menggantung seperti ancaman yang dibungkus kehati-hatian. Ada sesuatu yang akan ia katakan, sesuatu mengenai dirinya, mengenai kami. Entah mengapa, jantungku berdegup dengan irama yang tidak wajar, bukan karena harapan, tapi karena ketakutan yang mencengkram. Dan malam itu, sebelum tidur, aku memegang dadaku sambil berbisik pada diri sendiri. Kalau besok semuanya berubah, aku harus siap. Tapi aku tahu, aku tidak siap. Tidak sekarang, tidak pernah. Tidak sekarang, tidak pernah. Tidak sekarang, tidak pernah. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang pagi, seperti mantra yang tidak bisa kuhentikan.
Aku bangun dengan tubuh ringan tetapi hati berat. Seolah seluruh dunia tahu bahwa hari ini sesuatu akan berubah, tapi hanya aku yang tidak punya pilihan selain menunggu. Seharusnya hari ini terasa biasa. Matahari sama, udara sama, jam pelajaran sama. Tapi semuanya terasa berbeda. Jarak antara satu detik ke detik lain seperti diperpanjang, membuatku semakin gugup, semakin gelisah, semakin ingin lari dari sesuatu yang belum terjadi. Di sekolah, aku bahkan nyaris tidak fokus. Setiap suara terdengar bergema, setiap langkah orang lain terdengar seperti iringan menuju panggung besar, tempat aku harus menghadapi sesuatu yang tidak ku mengerti. Setiap jam terasa seperti undangan untuk mulai takut. Ketika jam istirahat tiba, Reno muncul lagi dengan gaya santai, seakan dia bisa membaca kepanikan yang berusaha ku sembunyikan. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya, suaranya rendah, lembut, hampir membuatku ingin menumpahkan semuanya. Aku mencoba tersenyum. "Kelihatan nggak apa-apanya nggak?" Reno mengembuskan nafas sambil melirik kantong mataku. "Kalau itu ekspresi orang nggak apa-apa, kayaknya dunia ini bakal penuh orang galau." Aku tertawa kecil, tawa lemah yang tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Tapi untuk sesaat, aku merasa bisa bernapas. Reno selalu punya cara untuk membuatku mengingat bahwa hidup tidak selalu setegang pemikiran di kepalaku. Namun, ketika bel pulang berbunyi, detak jantungku berubah menjadi langkah-langkah kecil yang panik. Waktu nanti malam yang Bayu janjikan bergerak mendekat. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di depan meja rias. Bukannya berdandan, aku hanya menatap diriku. Mataku yang ragu, pundakku yang turun, senyum kecil yang tidak berhasil ku bangun. Apapun yang dia mau bilang, bisikku pada pantulan itu, aku harus kuat. Tapi pantulan itu tampak lebih jujur daripada mulutku sendiri. Sore berubah menjadi senja, langit berwarna jingga, lembut tapi sendu, warna yang tepat untuk hati yang resah. Aku tiba di taman kota lebih cepat dari waktu yang disepakati. Suasana sunyi, hanya ada angin pelan yang menyentuh rambutku dan kursi-kursi besi yang terasa dingin meski matahari masih gantung di ufuk. Setiap detik yang berlalu membuatku ingin pulang. Setiap daun yang jatuh membuatku ingin berbalik. Setiap helaan napas membuatku bertanya, apakah aku siap mendengar kenyataan? Lalu Bayu datang, langkahnya pelan, wajahnya redup, tatapannya seperti membawa beban yang tidak bisa ia bagi pada siapapun. Ketika ia duduk di sampingku, jarak kami terasa seperti garis tipis antara masa lalu dan masa depan. "Alia," katanya pelan, "makasih udah datang." Aku menelan ludah. "Katanya kamu mau ngomong sesuatu, penting." Bayu mengangguk, tangannya menggenggam lututnya sendiri, tampak gelisah. "Aku selama ini banyak nyembunyiin hal dari kamu. Jantungku seperti jatuh ke perut. Aku nggak berniat bikin kamu bingung atau ragu." Suara Bayu sedikit bergetar. "Tapi aku tahu kamu berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Angin malam datang, seperti ikut mendengarkan. "Ada seseorang yang dari dulu selalu ada di keluarga aku," lanjutnya. "Dan dia bikin semuanya jadi rumit. Bukan karena aku sayang sama dia, bukan juga karena aku punya hubungan sama dia, tapi karena dia bikin hidup aku terkekang." Aku menggigit bibir. "Siapa?" Bayu menghela napas panjang. "Perempuan yang kamu lihat kemarin itu." Ia berhenti. "Dia bukan pacarku, bukan orang yang aku pilih buat ada di sekitarku." Aku menunggu, nafasku tertahan. Dia bagian dari keputusan keluarga. Keputusan yang aku nggak pernah setuju, dan aku harus patuh, setidaknya sampai sekarang. Kata-katanya seperti kabut tebal, tidak menyakitkan, tapi membuatku semakin tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Alia," katanya, menoleh padaku, matanya jujur dan tersiksa. "Aku mohon, jangan pergi dari hidup aku dulu. Aku butuh kamu buat tetap waras." Dadaku mencengkras. Aku ingin percaya, aku ingin tetap tinggal, tapi kata tetap terasa seperti janji yang belum berani kuberi. Aku memejamkan mata sejenak.
Bayu, aku nggak janji aku kuat, tapi aku masih di sini, untuk sekarang. Seberkas senyum muncul di wajahnya, rapuh tapi tulus. Dan pada malam itu, di bawah lampu taman yang temaram, aku sadar, titik balik itu bukan datang dari hal yang dia sembunyikan, melainkan dari keberanianku untuk tetap tinggal meski dunia terasa retak. Meski dunia terasa retak, aku tetap melangkah pulang malam itu dengan langkah yang tak sepenuhnya ku kenali. Ada bagian dalam diriku yang terasa lebih ringan karena akhirnya tahu sedikit kebenaran, tapi ada bagian lain yang justru semakin berat karena aku belum tahu seberapa dalam jurang yang sedang kutapaki. Di kamar, setelah berganti pakaian dan duduk di ujung ranjang, aku memutar kembali setiap kata yang Bayu ucapkan. Keputusan keluarga, keterkekangan, seseorang yang membuat semuanya rumit. Kalimat itu menyesaki kepalaku seperti puzzle tanpa gambar di kotaknya. Aku tidak tahu apa yang hilang dan apa yang seharusnya mencari tempat. Pagi harinya, aku merasa aneh. Bukan buruk, tapi tidak juga baik. Seperti langit yang ingin hujan tapi menahan diri demi alasan yang tidak dijelaskan pada siapapun. Saat masuk kelas, Bayu sudah di tempatnya. Ia menatapku singkat, pandangan yang menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Ada syukur, ada lega, ada kecemasan. Dan aku membalas dengan senyum tipis. Senyum yang berkata, aku belum pergi. Pelajaran berjalan, tapi pikiranku tidak benar-benar di sana. Setiap kali aku melirik ke arah Bayu, aku melihat seseorang yang sedang menanggung sesuatu sendirian. Dan itu membuatku ingin ada di dekatnya lebih dari sebelumnya. Namun, semesta seolah ingin menguji ketenangan yang baru saja kupunya. Saat istirahat, seseorang memanggilku dari pintu kelas. "Maaf, kamu Alia?" Seorang perempuan, berpenampilan dewasa, rambutnya terikat rapi. Dari cara ia berdiri, dari tatapan matanya yang dalam, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku hati-hati. Dia melangkah sedikit lebih dekat. Aku ingin bicara sebentar tentang Bayu. Tubuhku langsung tegang. Kami pindah ke lorong sepi di samping ruang UKS. Perempuan itu menarik nafas panjang, seolah mengukur seberapa banyak yang boleh ia katakan. "Namaku Hana," ucapnya lembut. "Aku kenal baik keluarga Bayu. Lebih tepatnya, aku tahu bagian yang tidak banyak orang tahu." Aku meremas jemariku sendiri. "Untuk apa kamu cerita ke aku?" "Karena kamu berada di dekatnya," ucapnya jujur, "dan aku tidak ingin kamu terluka." Kalimat itu membuatku menelan ludah. "Luka yang bagaimana?" Hana menatapku penuh iba. "Bayu bukan anak yang sepenuhnya bebas menentukan hidupnya. Ada perjanjian keluarga, ada tekanan, ada seseorang yang dipaksa menjadi bagian dari hidupnya sejak bertahun-tahun lalu." Aku menegang. "Perempuan itu?" Hana mengangguk pelan. "Dia dijadikan pendamping resmi keluarga. Bukan pasangan dalam arti umum, tapi dia harus ada, karena sebuah warisan, karena sebuah tuntutan." Dunia seolah berhenti bergerak. Bayu tidak pernah memilih, lanjut Hana. Dan selama ia belum bisa melepaskan diri dari aturan itu, siapapun yang mendekatinya akan terseret. Aku hampir kehilangan nafas. "Lalu, kenapa kamu bilang ini ke aku?" Wajah Hana melembut. "Karena dia peduli sama kamu. Terlalu peduli, sampai dia mungkin lupa kalau dirinya masih terikat." Kata-katanya seperti angin dingin yang menembus tulang. "Apa dia tahu kamu bicara dengan aku?" "Tidak." Hana tersenyum tipis. "Kalau dia tahu, mungkin dia akan marah, karena dia ingin kamu tetap dekat, meski dia belum bisa benar-benar memilih." Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Dunia di sekelilingku terasa berputar pelan tapi menyakitkan. "Maafkan aku kalau ini membuatmu bingung," kata Hana. "Aku hanya tidak ingin ada hati yang mulai patah sebelum semuanya jelas." Kemudian ia pergi begitu saja, meninggalkan aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berat dari sebelumnya. Saat pulang sekolah, Bayu menghampiriku seperti biasa.
Tapi kali ini tatapannya seperti cermin yang memantulkan kecemasan dalam diriku. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Bayu, boleh aku tanya sesuatu?" Wajahnya berubah serius. "Tanya apa saja?" Aku menelan udara. "Perempuan yang kemarin, dia bagian dari keputusan keluarga kan? Bukan pilihan kamu?" Bayu terdiam. Dan dalam diam itulah aku menemukan jawaban paling menyakitkan sebelum ia mengucapkannya. "Iya," katanya akhirnya. "Tapi aku lagi berusaha melepaskan diri dari semua itu." "Apa itu mungkin?" "Aku nggak tahu." Suaranya terdengar begitu patah. Angin sore menyapu kami, lembut tetapi dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa berada di tengah konflik yang bukan milikku, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur begitu saja. Bayu menatapku dalam-dalam. "Alia, tolong jangan pergi." Aku memejamkan mata sesaat. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku takut jika aku bertahan, aku akan jatuh lebih jauh dari yang seharusnya. Namun ketika kubuka mataku, hanya ada satu jawaban yang bisa keluar. "Aku masih di sini, Bayu, tapi aku butuh waktu untuk paham semua ini." Ia mengangguk pelan, senyumnya rapuh tapi melegakan. Seolah satu keajaiban kecil baru saja terjadi. Dan hari itu, aku sadar satu hal. Kadang, mencintai bukan tentang memilih jalan yang paling aman, tapi tentang bertahan dalam badai yang tidak pernah kita undang. Bertahan dalam badai yang tidak pernah kita undang, itu kalimat yang terus terngiang sepanjang malam. Aku berbaring menatap langit-langit kamar, membiarkan pikiranku berputar tanpa ritme, seperti ombak yang saling menghantam tanpa jeda. Bayu tidak bohong. Aku tahu itu dari caranya menatapku, dari getaran suaranya, dari raut wajahnya yang terlalu jujur untuk disalahartikan. Tapi kebenaran yang ku ketahui hari ini bukan hal kecil. Ada keluarga, ada tuntutan, ada seseorang yang ditempatkan dalam hidupnya tanpa hak untuk ditolak. Dan aku hanya seseorang yang datang tanpa rencana. Pagi berikutnya terasa berat. Matahari masih sama, tapi cahayanya seperti menembus jendela dengan enggan. Aku bangun dengan hati yang tidak ingin bergerak, tapi kaki harus berjalan seperti biasa. Saat aku tiba di sekolah, suasananya terasa berbeda. Ada bisik-bisik yang tidak kukenal, tatapan yang bukan untukku, tapi tetap terasa menyentuh kulitku. Aku tidak mengerti. Sampai Reno datang mendekat dengan langkah terburu-buru. "Alia!" Ia menarik napas panjang. "Kamu udah lihat?" "Lihat apa?" Reno menggigit bibirnya, lalu mengangkat ponsel. Sebuah foto terpampang di layar. Bayu berdiri di samping perempuan yang sama. Perempuan yang kemarin membuat dunia di kepalaku retak. Mereka tidak bermesraan, tidak berpegangan tangan. Tapi foto itu diambil dari sudut yang membuatnya tampak seperti sepasang kekasih yang sedang menunggu sesuatu. Dan captionnya, "Calon pasangan masa depan keluarga A." Aku terdiam, tidak bisa bernapas untuk beberapa detik. Rino menatapku dengan penuh iba. "Aku tahu kamu mungkin lagi bingung banget, tapi orang yang nyebarin ini sengaja. Ini udah dari tadi pagi beredar." Kepalaku berdenyut. Seketika, dunia terasa lebih sempit. Bayu masuk kelas tidak lama kemudian. Begitu melihatku, raut wajahnya berubah. Khawatir, gelisah, seolah ia sudah tahu badai apa yang menunggu. "Alia!" Aku langsung berdiri. "Kita bisa bicara di luar?" Wajahnya serius. Ia mengangguk, mengikuti langkahku menuju taman belakang sekolah yang sepi dan teduh. Begitu sampai, aku menatapnya dengan semua keberanian yang tersisa dalam diri. "Bayu, apa ini?" tanyaku dengan suara yang tidak stabil. Ia memejamkan mata sesaat, lalu menghela napas panjang. "Itu foto lama, foto yang dipakai keluarga aku buat acara mereka dulu. Bukan apa-apa, Alia, aku sumpah." "Tapi kenapa fotonya muncul lagi sekarang?" Bayu terdiam. Lalu ia menunduk, seolah enggan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. "Karena keluargaku mulai curiga." Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata sendu. "Mereka tahu aku sering ngomongin kamu di rumah.
Hatiku terhenti sejenak. Aku nggak cerita hal aneh atau gimana, aku cuma, bilang soal kamu. Dan mereka mulai merasa kamu mengganggu rencana keluarga. Kata-katanya membuat dadaku menegang. Alia, Bayu mengambil napas dalam-dalam. Mereka ingin aku segera resmi dengan perempuan itu. Dan kalau aku terlihat dekat sama kamu, mereka bakal marah. Aku menggigit bibirku. Terus kamu mau gimana? Bayu mendekat selangkah. Aku mau lepas dari semua ini. Mungkin bukan sekarang, tapi aku nggak mau hidup yang cuma diatur tanpa aku punya suara. Kata-kata itu manis sekaligus menakutkan. Bayu, kamu yakin bisa keluar dari tekanan sebesar itu? Iya, jawabnya pelan tapi tegas. Karena aku baru sadar, kalau aku terus diam, hidup aku bukan hidup aku lagi. Ada sesuatu dalam suaranya, keberanian yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tapi keberanian itu juga membuatku takut, karena keberanian sering datang dengan konsekuensi. Belum sempat aku menjawab, suara langkah seseorang terdengar dari belakang. Kami berdua menoleh, dan di sana berdiri perempuan yang fotonya tersebar di ponsel semua orang. Wajahnya datar, tatapannya tajam, namun bukan marah, lebih seperti seseorang yang sedang mengukur lawan. Bayu, katanya tenang, aku perlu bicara. Bayu memutar tubuhnya ke arahnya. Bisa nanti, aku lagi. Tidak, perempuan itu memotong dengan suara halus namun penuh otoritas. Ini penting, dan aku rasa Alia juga perlu dengar. Jantungku merespons lebih cepat dari pikiranku. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di depan kami. Aku bukan datang untuk bertengkar, katanya. Tapi kalian harus tahu satu hal. Hening menggantung, tebal dan pekat. Hubungan antara aku dan Bayu, ia menarik nafas pelan. Tidak sesederhana yang kalian kira. Dan ada sesuatu yang keluarga kami sembunyikan dari kalian berdua. Aku membeku. Bayu menegakkan bahunya. Apa maksud kamu? Perempuan itu menatap kami bergantian, lalu berkata dengan suara yang mengguncang udara di antara kami. Ini tentang perjanjian warisan yang mengikat masa depan kita bertiga. Dan pada saat itulah aku tahu, badai yang kupikir sudah mulai mereda, baru saja berubah menjadi gelombang yang lebih besar. Aku menatap punggung Rendra yang perlahan menjauh, dan entah kenapa ada hawa dingin yang merambat ke tengkukku, seperti firasat buruk yang menolak pergi. Tunggu, ada apa sebenarnya? Batinku. Tapi langkahku tetap terpaku, seolah tanah menahan kakiku agar tak mengejarnya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Tatapan Rendra, senyumnya, bahkan caranya memanggil namaku. Ada keterkejutan samar di matanya setiap kali ia melihatku, seolah ia tahu sesuatu tentangku yang belum berani diucapkan. Dan aku benci mengakuinya, tapi aku merindukan dirinya yang lama. Rendra yang hangat, Rendra yang selalu tahu kapan aku butuh tempat bersandar. Rendra yang membuatku merasa tidak sendirian di dunia ini. Hari ini hujan turun lagi, seperti biasa, dan aku berdiri di bawah atap parkiran kampus sambil memeluk tas ke dada. Hujan membuat semuanya terasa lebih pelan, lebih sendu, lebih jujur. Termasuk aku, Lee. Suaranya terdengar dari samping. Aku menoleh, dan untuk sesaat napasku tercekat. Rendra berdiri dengan rambut basah, kemeja tipisnya menempel di lengan karena hujan. Tatapannya tajam dan lelah, tapi juga penuh sesuatu yang sulit kujelaskan. Aku mau bicara, katanya pelan. Nada yang membuatku ingin lari dan mendekat pada waktu bersamaan. Kalau soal aku yang enggak, potongnya. Ini tentang aku. Aku menggigit bibir. Oke, aku dengar. Hening. Hanya suara hujan dan degup jantungku yang tak mau diam. Alia, ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya aku melihat kerentanan yang ia sembunyikan mati-matian. Aku selama ini berusaha jaga jarak bukan karena aku marah atau nggak mau dekat sama kamu lagi. Mataku otomatis menatapnya dalam. Terus kenapa? Ia menunduk, meremas jemarinya. Karena aku takut. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dadaku. Takut apa, Ren? Bisikku. Takut
Semakin dekat sama kamu, aku makin susah nahan perasaan yang gak seharusnya aku punya. Aku terpaku, dunia berhenti, hujan seperti menghilang dari pendengaranku. Rendra akhirnya mengangkat wajah, dan di mata itu, mata yang selalu kukenal, ada sesuatu yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Aku takut, suaranya pecah pelan. Kalau aku terus di samping kamu, aku bakal jatuh lebih dalam daripada yang aku bolehkan. Aku merasakan seluruh tubuhku menegang. Ren, apa maksud kamu? Ia menghela napas, seolah lelah melawan dirinya sendiri. Alia, aku suka kamu. Dunia membeku. Aku merasa seluruh udara tersedot dari paru-paruku. Aku tahu ini salah. Ia menggeleng, memalingkan wajah sejenak. Aku tahu, kamu lagi rapuh, kamu lagi hancur, dan aku nggak mau jadi orang yang menambah beban di hidup kamu. Rendra, suaraku nyaris tidak keluar. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak ngerasain apa-apa. Ia menatapku lagi, kali ini lebih dalam, lebih jujur dari sebelumnya. Setiap kali kamu nangis, aku ikut sakit. Setiap kali kamu ketawa, aku ikut lega. Dan ketika kamu mulai nyari aku takut kebiasaan itu bikin aku berharap. Dadaku seperti diremas dari dalam. Ada rasa hangat, bersalah, gugup, tapi juga bahagia. Perasaan yang sejak lama ku pendam tapi tak pernah berani aku akui. Ren, langkahku maju selangkah. Ia mundur selangkah. Seolah takut kalau aku menyentuhnya, semuanya akan runtuh. Kamu nggak perlu jawab apa-apa, katanya cepat, suaranya hampir bergetar. Aku cuma nggak mau lagi sembunyi. Aku memejamkan mata sejenak. Untuk pertama kalinya, aku ingin jujur pada diriku sendiri. Aku juga takut, Ren, bisikku. Takut kehilangan kamu. Rendra menegang, seolah kalimatku menamparnya lembut tapi telak. Alia, suaranya pelan sekali. Aku menatapnya, dan dengan gemetar aku berkata, mungkin selama ini aku juga ngerasain hal yang sama. Aku cuma belum berani mengakuinya. Rendra menutup mata sesaat, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jawaban dari sakit panjang yang ia pendam. Tapi ketika ia membuka mata, ada bayangan gelap di sana. Seolah perasaan kami bukan awal dari kebahagiaan, tapi pintu menuju konflik yang lebih besar. Alia, tangannya nyaris terulur. Kalau kamu bilang begitu, semuanya akan berubah. Dan aku tahu, mulai detik ini tak ada jalan kembali. Kalau kamu bilang begitu, semuanya akan berubah. Kalimat itu terus menggema di antara kami, menggantung di udara seperti kabut yang tak kunjung menipis. Aku menatap Rendra tanpa berkedip, mencoba membaca maksud yang tersembunyi di balik sorot matanya. Tapi yang kutemukan hanya campuran takut, rindu, dan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak siap untuk mengakuinya. Biarkan berubah, bisikku akhirnya. Suara yang keluar dari bibirku terdengar lebih berani daripada perasaanku sendiri. Rendra membuang napas panjang, seolah kalimatku membuat seluruh dinding yang ia bangun selama ini retak. Hujan masih turun, membuat dunia terlihat lebih kabur, lebih sendu, lebih jujur. Alia, ia menggeleng, langkahnya goyah. Kamu nggak tahu resiko yang bakal kamu ambil. Aku nggak peduli resiko apapun, Ren. Aku menatapnya tanpa menoleh ke arah lain. Mungkin untuk pertama kalinya, aku mau memilih sesuatu yang aku inginkan. Rendra tersenyum pahit. Dan kalau yang kamu inginkan itu malah bikin kamu hancur lagi. Aku menggeleng pelan. Yang aku takutkan cuma kehilangan kamu. Ia menutup mata. Kepalanya menunduk seperti seseorang yang sedang kalah oleh perasaannya sendiri. Alia, aku bukan tempat aman. Aku bukan orang yang lagi siap buat bikin hubungan rumit kayak gini jadi benar. Aku maju selangkah. Ia tak lagi mundur. Siapa bilang aku nyari hubungan, ucapku lirih. Aku cuma mau tetap ada di samping kamu. Itu aja.
Rendra membuka mata, dan aku melihat kilatan sesuatu yang dalam, gelap, tapi juga hangat. Seolah ia berusaha keras menyembunyikan badai yang sudah telanjur tumbuh di dadanya. Tetap di samping aku. Ia mengulang kalimat itu seperti sedang mengukur beratnya. Kalau kamu benar-benar mengatakan itu, maka aku nggak bisa lagi pura-pura nggak peduli. Dan perlahan jemarinya menyentuh pipiku. Lembut, ragu, hangat. Aku menahan napas. Sentuhan itu seperti listrik yang merambat langsung ke jantungku. Kamu bikin semuanya jadi sulit, bisiknya. Atau mungkin aku bikin semuanya jadi lebih jujur, balasku. Hening, hanya gemuruh hujan yang jadi saksi. Lalu Rendra menurunkan tangannya, tapi sorot matanya menancap padaku seperti panah yang tak akan pernah meleset. Alia, ada hal-hal tentang hidupku yang kamu belum tahu. Nada suaranya berubah, lebih berat, lebih gelat. Aku menelan ludah. Hal apa? Rendra tampak bimbang, seperti seseorang yang sudah lama memendam rahasia. Rahasia yang, jika terbuka, akan menarikku masuk ke dalam dunia yang selama ini ia coba sembunyikan. Aku nggak mau kamu terjebak di dalamnya, lanjutnya. Makin dekat kamu sama aku, makin besar kemungkinan kamu ikut terluka. Aku meremas tas di dadaku. Ren, kamu ngomong seolah aku ini anak kecil yang gak bisa milih apa yang aku mau. Aku tahu apa yang aku rasain, dan aku tahu aku mau tetap ada di sini. Kenapa? Suara Rendra terdengar patah. Kenapa kamu masih mau tetap di sini? Setelah semua sakit yang kamu lewatin, kamu masih mau ambil resiko buat aku? Mataku memanas. Karena kamu satu-satunya orang yang gak pernah ninggalin aku waktu semua orang pergi. Kata-kataku membuatnya terdiam. Ia menatapku seperti baru sadar sesuatu. Sesuatu yang mungkin membuatnya ingin memeluknya dan menjauh dariku sekaligus. Alia, suaranya jaris bergetar. Kalau kamu tetap bertahan, aku gak akan bisa pergi lagi. Ada jeda panjang. Jeda yang seperti menarik seluruh oksigen dari udara. Aku nggak ingin kamu pergi, ucapku akhirnya. Dan saat kalimat itu terucap, aku tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rendra berubah. Bukan menjauh, bukan juga berani sepenuhnya, tapi ia jadi seseorang yang selalu muncul saat aku butuh. Diam-diam menatapku terlalu lama, terlalu cepat mengalihkan pandangan saat aku melihat balik. Terlalu hati-hati bersikap, seolah perasaannya adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan lucunya, aku juga berubah. Aku lebih sering menghitung detik-detik ketika ia muncul. Lebih sering memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Seperti cara ia mengerutkan kening saat serius, atau cara ia benerin rambutnya ketika gugup. Hingga suatu sore, saat aku sedang duduk sendirian di taman kampus, ponselku bergetar. Rendra, Alia, bisa ketemu? Aku ada hal penting. Jantungku langsung berdegup tak karuan. Hal penting, dua kata yang bisa berarti apa saja. Dan entah kenapa, aku merasa ini bukan sesuatu yang mudah. Aku membalas cepat. Alia, aku di taman, datang aja. Beberapa menit kemudian, langkahnya terdengar dari belakangku. Pelan, berat, seperti membawa sesuatu yang tak ringan. Aku menoleh dan ekspresi wajah Rendra membuat kulitku merinding. Mata itu tidak lagi sama. Ada ketakutan yang ia coba sembunyikan, tapi gagal. Alia, suaranya serak. Ia terdiam, menatapku lama. Ada seseorang yang nyari kamu. Dadaku langsung mengencang. Siapa? Rendra menelan ludah, lalu berkata pelan. Orang yang selama ini kamu hindari. Dan dunia seolah kembali retak. Orang yang selama ini kamu hindari. Kalimat itu jatuh begitu saja dari bibir Rendra, namun gaungnya menggetarkan seluruh tubuhku. Rasanya seperti ada pintu lama yang kembali terbuka, menyeretku ke masa lalu yang selalu mati-matian kukunci. Aku mengerjap, napasku tercekat. Maksud kamu, siapa?
Rendra tak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang membuatku ingin mundur, tapi pada saat yang sama juga ingin memeluknya, mencari perlindungan di dada yang selama ini jadi tempatku menyandarkan letih. "Alia," katanya akhirnya, "aku nggak mau kamu panik, tapi orang itu datang ke kampus tadi pagi, nanya ke beberapa dosen, bahkan sempat nyari ke sekretariat." Aku merasakan dingin menjalar dari telapak kaki sampai tengkuk. Orang itu tahu aku kuliah di sini? Rendra mengangguk perlahan. Jantungku menghantam rusuk. Aku pikir aku sudah cukup jauh, cukup pandai bersembunyi, cukup tegar untuk tidak pernah lagi terjerat trauma lama. Tapi rupanya masa lalu selalu punya caranya sendiri untuk mengejar. "Alia, kamu nggak sendirian." Suara Rendra lebih lembut dari sebelumnya, seolah ia takut akan runtuh sewaktu-waktu. "Kalau kamu siap, kamu bisa cerita. Biar aku ngerti apa yang sebenarnya terjadi." Aku menunduk, menggenggam jemari sendiri yang bergetar. "Kamu nggak akan percaya," bisikku. "Aku bakal percaya," jawabnya cepat, "sampai kapanpun." Kata-katanya seperti selimut tipis yang menenangkan, tapi juga membuat dinding yang kubangun selama ini melemah. Sebagian diriku ingin bicara, sebagian lagi takut. Takut kalau aku membuka semuanya, aku akan kehilangan orang yang justru ingin mempertahankanku. "Ren," aku menarik napas panjang, "orang yang kamu lihat itu, dia seseorang yang pernah bikin hidupku berubah, seseorang yang bikin aku pergi." Rendra tampak terkejut, tapi tak memotong. "Aku nggak kuat waktu itu," lanjutku. "Aku butuh lari. Aku pikir kalau aku menjauh, semuanya bakal selesai." "Dan sekarang dia nyari kamu lagi," gumamnya. Aku mengangguk. "Iya." Rendra duduk di sampingku, cukup dekat hingga aku bisa merasakan hangat lengannya. "Kalau dia bikin kamu takut, kamu nggak perlu ketemu," katanya tegas. "Aku ada di sini. Kita cari cara." Ada jeda panjang sebelum aku membuka suara. "Ren, aku takut cerita ini bakal bikin kamu berubah." Rendra mengangkat wajahku dengan hati-hati, jemarinya menyentuh daguku seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. "Alia, kamu nggak akan kehilangan aku. Apapun itu, aku tetap di sini." Mataku panas, rasanya seperti menemukan rumah di tempat yang tak pernah kuduga. "Aku janji," lanjutnya, "aku nggak akan ninggalin kamu." Dan hanya dengan kalimat itu, seluruh ketakutan yang menumpuk di dadaku mulai mencair, meski tidak sepenuhnya hilang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tegang. Setiap langkah terasa seperti dihantui bayangan yang selalu mengikutiku dari jauh. Setiap pintu terdengar seperti ancaman. Setiap panggilan tak dikenal seperti petir yang memisahkan langit. Rendra semakin sering menemaniku pulang. Ia tak terlalu banyak bertanya, tapi selalu memperhatikan. Selalu memastikan aku aman. Selalu hadir ketika aku mulai goyah. Setiap perhatian kecilnya justru membuatku semakin sadar. Aku sedang jatuh. Jatuh terlalu dalam. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di kamar kos, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku membiarkannya berhenti, tapi kemudian ponselku berdering lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu. "Halo?" Suaraku hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya hembusan napas pelan. Hembusan napas yang sangat kukenal. Aku mematung. Lalu suara itu terdengar. "Alia, kamu pikir kamu bisa lari selamanya?" Dadaku terasa sesak, lantai di bawah kakiku seperti bergeser. "Kenapa kamu datang lagi?" bisikku. "Karena kamu punya sesuatu yang jadi milik aku." Aku membeku, seluruh tubuhku seolah kehilangan kekuatannya. "Tolong, jangan ganggu aku lagi," kataku sambil menahan air mata. Laki-laki itu tertawa kecil. Dingin. "Kamu tahu itu nggak semudah itu." Aku memotong telepon, tangan gemetar hebat, lututku hampir tak mampu menahan tubuhku. Beberapa detik kemudian, ponselku berbunyi lagi. Kali ini pesan masuk. "Kalau kamu pikir Rendra bisa lindungin kamu, kamu salah. Dia cuma bikin semuanya makin rumit." Dunia seperti meredam suaranya sendiri. Hanya degup jantungku yang terdengar.
Aku memegang ponsel itu erat-erat, berharap ketakutanku berhenti. Tapi belum sempat bernapas lega, notifikasi baru kembali muncul. Kita ketemu sebentar lagi, mau atau enggak. Aku terjatuh ke lantai, punggungku bersandar pada dinding. Napasku tercekat, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Dan hanya satu nama yang muncul di kepalaku. Rendra. Dialah satu-satunya tempat aku ingin kembali. Satu-satunya orang yang bisa membuatku merasa aman. Satu-satunya yang mampu membuat masa lalu tidak lagi terasa menakutkan. Aku mengambil ponselku, jari-jari gemetar menekan nomornya. Begitu panggilan tersambung, suaraku pecah. Ren, aku butuh kamu. Dan saat itu juga, aku tahu hidupku akan berubah selamanya. Ren, aku butuh kamu. Kalimat itu pecah dari bibirku lebih sebagai seruan putus asa daripada permintaan. Dan untuk beberapa detik yang panjang, aku tak mendengar apapun dari seberang, hanya kesunyian yang menegangkan. Sampai akhirnya suara Rendra terdengar, terengah sedikit, seolah ia langsung berdiri saat mendengarnya. Alia, kamu di mana sekarang? Aku menarik napas gemetar. Di kamar, aku... Jangan tutup teleponnya. Aku kesana sekarang. Nada suaranya tegas, tanpa ragu. Dan di detik itu juga, untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa tidak benar-benar sendirian. Hanya butuh 15 menit bagi Rendra untuk tiba. Aku mendengar langkah cepatnya menaiki tangga kos sebelum pintuku diketuk 3 kali. Alia, ini aku. Aku membuka pintu dengan tangan bergetar. Begitu melihat wajahnya, seluruh ketegangan di tubuhku runtuh begitu saja. Tanpa sadar, aku melangkah maju dan memeluknya. Tidak peduli apakah itu terlalu tiba-tiba, terlalu gegabah, terlalu jujur. Rendra kaku selama 1 detik, lalu perlahan lengannya naik membalas pelukanku. Hangat, kokoh, menenangkan dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar peduli. "Nggak apa-apa, kamu aman sekarang," bisiknya di atas kepalaku. Aku menutup mata, meresapi rasa aman yang sudah lama tak kurasakan. Dia nelpon aku, kataku dengan suara bergetar. Dia bilang, dia akan datang. Rendra menarik sedikit jarak untuk menatapku langsung. Kamu terima telepon dari dia? Aku mengangguk kecil. Dan pesan, boleh aku lihat? Aku ragu sejenak, tapi mengulurkan ponselku. Rendra membaca pesannya, dan aku melihat bagaimana rahangnya mengeras. Tapi ia tidak marah, lebih seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak meledak. Alia, katanya pelan, orang ini sudah terlalu jauh. Aku meremas ujung bajuku. Ren, aku takut. Rendra kembali mendekat, membingkai wajahku dengan kedua tangannya. Dengerin aku, tatapannya tidak goyah. Aku bakal jagain kamu. Kamu nggak sendirian. Dan entah bagaimana, kalimat itu menjadi jangkar yang kupegang sekuat tenaga sepanjang malam. Rendra tidak meninggalkanku malam itu. Ia duduk di kursi dekat pintu kamar, memastikan aku bisa tidur, memastikan tidak ada yang masuk, memastikan aku bisa bernafas tanpa bayangan masa lalu menutup ruang. Saat aku terbangun tengah malam, ia masih terjaga, menatap jendela sambil memikirkan sesuatu yang jelas berat. Ren, panggilku pelan. Ia menoleh, tersenyum kecil. Belum tidur? Sulit, jawabku jujur. Ia berdiri, lalu duduk di tepi tempat tidur. Kalau kamu mau, kamu cerita aja tentang dia. Aku menarik nafas panjang sebelum berkata. Dia seseorang yang pernah mengatur hidupku, terlalu banyak, sampai aku lupa caranya bilang tidak. Dia selalu menganggap aku bagian dari hidupnya, dan dia nggak pernah benar-benar mau melepas. Rendra mendengarkan tanpa memotong, matanya lembut namun fokus. Aku pergi karena aku ingin hidupku balik, lanjutku, tapi ternyata orang seperti dia nggak pernah benar-benar pergi. Sejenak, tidak ada yang berbicara, lalu Rendra berkata pelan, Alia, aku bangga sama kamu. Aku menoleh cepat. Bangga? Iya, karena kamu berani pergi. Karena kamu berani bangun ulang hidupmu. Karena kamu berani cerita ke aku. Dan karena kamu berani ngomong kalau kamu takut. Ia tersenyum tipis.
Gak semua orang bisa sekuat itu. Aku terdiam, lalu tanpa sadar air mata menetes. Pelan, diam, tapi terasa sangat melegakan. Boleh aku tetap di samping kamu? Tanyanya. Sampai semuanya selesai? Aku menatapnya, lama, lalu mengangguk. Kamu boleh di sini sepanjang kamu mau. Wajah Rendra berubah, seperti seseorang yang selama ini berusaha menahan sesuatu, lalu mendapati bahwa ia tidak perlu menahannya lagi. Alia, ia menghembuskan napas perlahan. Aku nggak cuma mau jagain kamu, aku sayang sama kamu. Aku membeku, dunia berhenti, hanya detak jantungku yang terus melonjak. Ren, suaraku nyaris hilang. Aku tahu waktunya berantakan. Aku tahu keadaan kamu rumit, tapi perasaan ini nyata. Dan aku nggak akan pergi, bahkan kalau kamu suruh, katanya dengan kejujuran yang membuat dadaku sesak. Aku menutup wajah, tak mampu menyembunyikan bagaimana kata-katanya membuatku luluh sekaligus takut. Aku juga sayang sama kamu, bisikku akhirnya. Aku cuma takut semuanya bakal berubah. Rendra menggeleng. Tahu nggak, perasaan kamu itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kamu cuma belum pernah benar-benar dicintai dengan cara yang nggak bikin kamu hilang. Aku menatap matanya. Dan di sana aku menemukan jawaban yang sudah lama ku cari. Rumah, aman, teduh. Untuk pertama kalinya aku tidak ingin lari. Malam itu berlalu tanpa suara bising, tanpa pesan mengancam, tanpa panggilan asing. Seolah dunia memberi jeda bagi kami untuk bernapas. Saat fajar datang, Rendra membuka pintu kamar perlahan, menatapku dengan mata yang masih mengantuk namun hangat. Alia, setelah kuliah nanti kita ke tempat yang kamu sebutkan kemarin ya. Tempat apa? Rendra tersenyum. Tempat yang kamu bilang, Alia cuma bisa bernapas di situ. Aku tertegun. Danau itu? Iya, jawabnya lembut. Aku mau kamu punya tempat aman yang benar-benar kamu pilih. Bukan karena kamu sembunyi, tapi karena kamu mau. Dadaku hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masa depanku terasa mungkin. Tapi tepat saat aku hendak menjawab, ponselku bergetar di meja. Satu pesan masuk, dari nomor yang sama. Pesan yang membuat seluruh rasa tenang di tubuhku luruh begitu saja. Aku sudah dekat. Dan begitulah, babak baru kembali terbuka. Aku sudah dekat. 3 kata itu membuat seluruh tubuhku terasa ringan dan berat dalam waktu bersamaan. Ringan karena akhirnya aku bisa melihat dengan jelas ketakutanku. Dan berat karena kenyataannya sedang berdiri hanya beberapa langkah dari hidupku. Tanganku gemetar ketika aku menurunkan ponsel. Rendra berjalan mendekat begitu melihat wajahku memucat. Alia, pesan dari dia? Suaranya pelan tapi penuh kewaspadaan. Aku hanya mengangguk, tak mampu menjawab. Rendra mengambil ponsel dari tanganku, membaca isi pesan itu, lalu menarik nafas panjang seolah menahan dorongan untuk bereaksi terlalu keras. Aku akan tetap di sini, katanya akhirnya. Kamu nggak perlu ketakutan sendirian lagi. Aku menatapnya. Tapi Ren, kalau dia benar-benar datang, kamu bisa... Aku baik-baik saja, potongnya lembut. Yang penting, kamu aman. Ada ketenangan dalam nada suaranya. Ketenangan yang membuatku perlahan sadar. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak perlu membuktikan apapun. Aku hanya perlu percaya. Pagi itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara motor yang lewat membuat jantungku berdetak 3 kali lebih cepat. Setiap bayangan di luar jendela terasa seperti ancaman. Rendra duduk di sofa kecil dekat pintu, menatapku setiap beberapa detik untuk memastikan aku baik-baik saja. Mata kami bertemu dan ia tersenyum. Senyum kecil yang selalu berhasil menarikku kembali dari tepi kecemasan. Alia, katanya perlahan, apa kamu percaya sama aku? Aku tertegun. Percaya. Kalau begitu, biarkan aku bantu kamu berdiri lagi. Aku menunduk, meremas tangan sendiri. Aku cuma gak mau kamu ikut terseret masalahku. Aku masuk ke hidup kamu bukan karena kebetulan, ujarnya. Dan kamu bukan masalah Alia,
Kamu seseorang yang layak dilindungi. Kata-katanya jatuh seperti hujan pertama setelah kemarau panjang, menyejukkan, menasukkan kembali harapan ke dalam dada. Ketukan lembut terdengar di pintu, 1 kali, 2 kali. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku membeku. Rendra langsung berdiri, tubuhnya menegang sebelum ia menoleh padaku. Duduk di sini, jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Ren, itu dia, bisikku. Biar aku yang lihat. Ia membuka pintu sedikit, cukup untuk mengintip. Aku menahan napas, jantungku berdebar keras. Beberapa detik berlalu, lalu Rendra menutup pintu dan menguncinya lagi. Bukan dia, katanya akhirnya. Hanya paket. Seluruh tubuhku langsung melemas. Aku hampir tertawa, hampir menangis, hampir runtuh dalam kelelahan. Rendra menatapku dan langsung datang menghampiri. Kamu gemetaran, katanya sambil memegang tangan dinginku. Aku cuma capek, ucapku jujur. Takut itu melelahkan. Rendra mengangguk pelan. Aku tahu, makanya kamu gak perlu hadapi ini sendirian. Untuk beberapa detik kami hanya saling menatap. Panjang, sunyi, namun penuh kehangatan yang entah bagaimana menguatkan tulang-tulangku yang rapuh. Siang itu kami berangkat ke danau, tempat yang kusebut sebagai satu-satunya tempat aku bisa bernafas. Rendra memutuskan mengajakku ke sana meski pesan itu masih menghantui. Kita nggak bisa terus hidup ketakutan, katanya. Kita tetap hati-hati, tapi kamu juga butuh ruang untuk kembali waras. Danau itu terlihat lebih luas dari biasanya. Airnya tenang, memantulkan langit biru yang jernih. Aku berdiri di tepi, membiarkan angin menerpa rambutku, membawa sedikit ketenangan ke dalam hatiku yang berantakan. Rendra berdiri beberapa langkah di belakangku, seakan memberi ruang, tapi tetap menjaga agar aku berada dalam jangkauan pandangnya. Disinilah kamu pertama kali ngerasa bebas ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayangan seseorang, tempat ini seperti membisikkan bahwa aku punya dunia sendiri. Rendra tersenyum tipis. Dan sekarang, dunia itu bukan cuma danau. Aku menoleh. Maksud kamu? Dunia kamu juga ada di sini. Ia meletakkan tangan di dadanya. Termasuk aku. Kalimat itu membuatku menahan napas. Pelan. Terasa begitu dalam. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak melihat masa lalu mengejarku. Aku melihat masa depan yang perlahan membuka pintunya. Ren, kataku lembut, kamu yakin mau ada di sisiku? Bahkan kalau bayangan itu nggak hilang besok. Selama kamu mau aku tetap di sini, aku nggak akan kemana-mana. Dada terasa hangat, mata terasa basah. Aku melangkah mendekat, jarak kami hanya tinggal selangkah. Kalau gitu, suaraku bergetar. Aku juga mau tetap di samping kamu. Rendra menutup mata sejenak, seolah menahan sesuatu yang nyaris tumpah. Leganya, bahagianya, rasa takutnya, semuanya bercampur. Alia, ia memanggil namaku pelan. Kamu nggak tahu betapa aku berharap dengar kalimat itu. Kami berdiri dalam jarak yang terlalu dekat untuk disebut aman, terlalu lembut untuk disebut berbahaya. Dan di tengah ketakutanku yang belum sepenuhnya hilang, aku merasakan diriku belajar mencintai hidup lagi. Tapi tepat ketika aku hendak berbicara, Rendra menerima telepon. Ia melihat layar, matanya berubah, nada suaranya menurun. Ayah, kamu harus dengar ini. Ada apa? Tanyaku, hati mulai berdebar lagi. Aku baru dapat kabar dari temanku yang kenal orang itu. Ia menelan saliva. Dia memang benar-benar sedang nyari kamu. Tubuhku langsung menegang. Rendra menggenggam tanganku. Kuat, pasti. Tenang, aku di sini. Kita hadapi ini sama-sama. Aku menarik napas panjang, memandang danau yang tiba-tiba terasa lebih sunyi. Dalam diam yang rapuh, aku tahu satu hal dengan pasti. Episode terakhir hidupku yang penuh pelarian akan segera berakhir. Dan aku tidak akan menghadapinya sendirian lagi. Dan perasaan itu semakin menyesakan ketika ia akhirnya membuka suara. Alia, suaranya serak, seperti seseorang yang telah menahan terlalu banyak hal yang tak pernah ia izinkan keluar. Kita nggak bisa begini terus.
Kata-katanya seperti angin dingin yang menembus tulang. Aku menunduk, meremas ujung bajuku, berusaha mencari napas atau keberanian. "Begini, itu maksudnya apa, Kak?" Tanyaku pelan, meski jawabannya sudah berkeliaran di kepalaku seperti burung-burung liar yang menabrak dinding. Ardi menatapku lama, terlalu lama. Tatapan itu bukan milik seorang kakak, bukan pula milik seseorang yang ingin menjauh. Ia justru terlihat tersiksa oleh kedekatan yang tak seharusnya. Aku takut kamu terlalu jauh masuk ke hidupku," katanya akhirnya lirih. "Sementara aku nggak tahu harus naruh kamu di mana." Kalimat itu menusuk lebih halus, tapi lebih dalam. Aku mengangkat wajahku, menahan gemetar. "Kak, aku nggak minta apa-apa." "Tapi kamu ngasih aku rasa," balasnya cepat, suaranya pecah. Rasa, kata yang tak pernah berani aku ucapkan, tapi selalu diam-diam aku rasakan. "Alia, kamu membuat aku hidup lagi, tapi itu justru bikin aku takut kehilangan semuanya sekaligus." Dadaku perih, seperti ditarik dari dua arah. "Salah aku, Kak?" "Enggak," jawabnya tanpa ragu. "Justru itu masalahnya." Aku memalingkan wajah, menatap lampu jalan yang memantulkan cahaya ke trotoar yang basah oleh gerimis. Setiap tetes yang jatuh terdengar seperti sesuatu yang pecah. Mungkin hatiku, mungkin harapan yang selama ini kututupi rapat-rapat. "Aku cuma mau di samping Kak Ardi," kataku hampir berbisik, meski cuma sebentar. Ardi menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, seolah menyerah pada sesuatu yang sudah ia lawan terlalu lama. Ia mendekat, menangkup pipiku dengan kedua tangannya yang dingin dan gemetar. "Alia, kamu bukan buat sebentar, kamu terlalu penting." Jantungku langsung merayap naik sampai ke tenggorokan. Aku ingin percaya, aku ingin jatuh, aku ingin semua ini menjadi mudah, tapi kenyataan tak pernah semurah itu. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama di layarnya yang sempat kulihat dari sudut mataku membuat seluruh tubuhku kaku. Nadira. Suara di balik layar itu dari episode-episode sebelumnya masih membayang seperti hantu yang belum selesai menagih kejelasan. Ardi menarik tangannya dari wajahku sepersekian detik lebih cepat dari yang bisa kuterima. "Aku harus angkat," katanya lirih. Aku tersenyum, padahal rasanya seperti menelan pecahan kaca. Tentukah dia menunggu? Ia menoleh seakan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi keberaniannya hanya sampai di sana. Ia pergi ke tepian halaman, menjawab telepon itu dengan suara yang hanya sebagian bisa kudengar, tapi cukup untuk membuat dadaku meremuk. "Aku di luar. Iya, sebentar lagi." Sebentar lagi. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Aku memejamkan mata, menarik nafas panjang, mencoba menelan semua rasa yang mendadak tumpah ruah. Dan di tengah kekacauan itu, aku sadar, cinta bukan soal siapa yang membuatmu berdebar, tapi siapa yang memilih tetap tinggal ketika dunia memanggilnya pergi. Dan untuk Ardi, aku belum tahu apakah aku adalah tempat kembali atau hanya tempat singgah. Tapi yang lebih menakutkan lagi, aku tetap menunggunya. Meski mungkin aku sedang menunggu seseorang yang bahkan tidak yakin ingin menetap di dadaku. Pada akhirnya, hidup selalu membawa kita ke persimpangan, antara bertahan atau melepaskan, antara kenangan yang ingin disimpan dan hati yang harus disembuhkan. Kisah Alia mengingatkan kita bahwa setiap perasaan yang datang tidak pernah sia-sia. Ada yang tinggal untuk waktu lama, ada yang hanya mampir untuk mengajarkan arti pulang. Dan mungkin perjalanan cintanya belum selesai, karena beberapa hati takdirnya belum tertulis sampai akhir.